Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Dwi Prastio dari Bahasa Indonesia kelas 30. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang proposal yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Perkembangan Belajar Siswa. Dari pendahuluan, terbagi beberapa macam subbab. Yang pertama, latar belakang rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penyusunan. Kenapa saya memilih pengaruh game online terhadap perkembangan belajar siswa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin lama semakin pesat membaik dan memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, mulai dari manfaat ilmu pengetahuan, manfaat sebagai pendidikan, dan manfaat juga sebagai hiburan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang saya ambil dari materi yang telah saya buat, yaitu apakah pengaruh ketergantungan bermain game online dapat mempengaruhi atau mengganggu kegiatan belajar siswa. Kemudian, tujuan ini yang membahas tentang rumusan masalah, yaitu agar kita dapat mengetahui pengaruh ketergantungan bermain game online apakah dapat mengganggu kegiatan belajar siswa. Kemudian yaitu manfaat. Di sini ada dua manfaat, yaitu yang pertama untuk menambah referensi tentang pengaruh game online terhadap pembelajaran kegiatan belajar siswa. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman dan pengaruh game online terhadap motivasi belajar mereka. Untuk metode penyusunan dari bab 1, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara kita menyebarkan kuesioner kepada responden dan kita akan menganalisa kuesioner yang telah kita dapat tadi dan telah kita seleksi tadi. Dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di sini motivasi merupakan salah satu alat penggerak dari dalam hati seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi ini juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi ini adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan seseorang. Yang kedua, yakni game online. Game online jika diterjemahkan secara bebas, yaitu adalah permainan online. Yang dimaksud dengan kata permainan yakni permainan yang yaitu memiliki arti sebuah aktivitas yang mempunyai tujuan untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang. Permainan online ini adalah jenis permainan video, permainan yang digunakan untuk handphone, mobile, atau komputer. Permainan online terdiri dari dua unsur, yakni unsur klien dan juga server. Server adalah penyedia layanan internet atau gaming yang merupakan berbasis agar klien-klien yang terhubung dapat memainkan permainannya. Kemudian, klien adalah pengguna permainan yang memakai kemampuan server tersebut. Saat kita memainkan game online, kita cenderung lupa waktu dan lupa makan atau lupa beristirahat karena kita fokus untuk bermain terus. Hal ini bisa menyebabkan radiasi pada mata yang akan menyebabkan mata akan lelah dan panas. Jika hal ini diteruskan, maka mata akan mulai sakit dan akan mulai mengalami gangguan pada mata. Kemudian bab 3, yaitu metode penelitian. Dari hasil
survei, hasil kuesioner yang telah dibagikan, sebanyak 5 dari 7 responden atau siswa yang telah mengisi kuesioner setuju mereka bermain game setiap hari. Dari hal itu, 71,42% mereka memainkan game lebih dari 4 jam, yakni akan berakibat fatal untuk mata apabila dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Ini dapat dicegah dengan cara pengawasan dari orang tua. Berikut adalah tahapan kondisi responden setelah berulang-ulang memainkan game online dan mungkin mereka mengalami kecanduan. Kondisi pertama yaitu responden akan merasa bahagia saat memainkan game online karena mereka berinteraksi dengan banyak orang dan berinteraksi dengan orang-orang yang sesama online-nya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu responden mulai memainkan game lebih lama dari biasanya mereka bermain. Contohnya, mereka biasanya bermain dari 1 sampai 2 jam, bisa lebih lama lagi seperti bermain 3 sampai 4 jam. Kemudian kondisi yang ketiga, saat responden memainkan game online dengan waktu yang sangat lama atau yang cukup lama, maka responden akan kehilangan waktu belajarnya. Hal ini sudah umum terjadi karena kalau responden memainkan game dengan waktu yang cukup lama, mereka akan sering bermain dan mengabaikan waktu belajar mereka. Selanjutnya yaitu kondisi yang keempat. Responden akan jarang belajar dan tidak memiliki motivasi untuk belajar lagi karena mereka sudah kecanduan dan ketagihan bermain game online selama berjam-jam dan meninggalkan waktu belajar mereka. Kesimpulannya yakni bermain game online memang dapat menghilangkan penat dan kita dapat berelaksasi sejenak. Tetapi kita harus mengetahui batasan kita bermain. Kita bermain game online secara berjam-jam atau dengan waktu yang lama akan berdampak pada diri kita, mulai dari kita kelelahan, mata kita akan panas. Hal ini akan menyebabkan gangguan pada mata, dan gangguan pada mata ini akan membuat siswa atau responden sulit untuk belajar, membaca maupun menulis. Kemudian saran dari saya untuk sebaiknya para siswa ini menggunakan waktu sebaik mungkin atau membagi waktu dalam bermain atau belajar. Contohnya, kita bermain dari pukul 3 sore sampai pukul 4. Kemudian kita belajar dari habis setelah maghrib sampai jam 8. Hal ini tidak masalah karena responden dapat membagi waktunya agar tidak kecanduan dengan game online. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.